Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan pembelajaran mengenai penyajian data. Oke, teman-teman, adakah yang sudah mengetahui penyajian data itu apa? Kalau misalnya belum, mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian data. Ya kan, kita mau mengolah data, jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya data itu. Oke, sekarang saya mau kasih contoh. Coba deh kamu keluarkan semua isi yang ada di tempat pensilmu, lalu kamu kelompokkan sesuai jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas. Nah, di sini saya berikan sebuah contoh. Ada pulpen 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X1, dan stabilo 1. Nah, kamu tahu nggak sih kalau kita tadi sedang melakukan sebuah pengamatan? Iya, mengamati beberapa banyak jenis alat tulis yang tertera pada gambar tersebut. Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kamu catat di kertas tadi merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi ini bisa kita sebut sebagai data. Dari pengamatan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa data itu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Oke teman-teman, kita langsung ke poin kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi. Ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan menyajikan data tersebut ke dalam sebuah tabel baris dan kolom. Oke, langsung saja kita review pembuatan tabel baris dan kolomnya. Yang di kolom pertama kita isi jenis alat tulis dan kolom kedua kita isi jumlah. Nah, jenis alat tulis kita tulis semuanya, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Setelah itu kita isi jumlah alat tulis tersebut. Gampang banget kan teman-teman untuk membuat tabel baris dan kolomnya? Oke, setelah itu kita langsung ke poin yang kedua. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya pada gambar ini. Di gambar ini diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Untuk kelas 7A, laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan 17 orang. Untuk kelas 7B, laki-laki 15 dan perempuan 16. Untuk kelas 7C, laki-laki 12 dan perempuan 17. Untuk yang kelas 7D, laki-laki 14 orang dan perempuan 18 orang. Nah, teman-teman, sampai sini paham kan? Tabel kontingensi itu memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, di sini kategorinya apa tuh? Laki-laki dan perempuan. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Yang ketiga yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Sepertinya bingung. Oke, perhatikan contoh berikut.
Oke, langsung saja kita lihat tabelnya. Tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nilai 61 sampai 70 ada 3 orang, 71 sampai 80 12 orang, 81 sampai 90 10 orang, 91 sampai 100 5 orang. Nah, jumlah siswanya sebanyak 30 orang. Nah, gimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi tersebut? Yang pertama-tama, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Nah, di sini ada 4 interval. Yang pertama 61 sampai 70. Yang kedua 71 sampai 80, 81 sampai 90 dan 91 sampai 100. Kamu perlu tahu juga nih, setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya interval 61 sampai 70 memiliki panjang 10. Dari 61 sampai 70 totalnya ada 10. Begitu juga dengan interval 71 sampai 80 dan interval-interval lainnya. Nah, frekuensi itu menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya, frekuensi pada interval 61 sampai 70 ada 3. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai 70 pada ulangan harian matematika ada 3 orang. Oke, sampai sini paham ya teman-teman mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti itu, kita mengelompokkan data terlebih dahulu dan membuat rentang frekuensi dan mengelompokkan menjadi beberapa interval. Oke teman-teman, setelah kita tadi menyajikan data dalam bentuk tabel, nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang atau diagram balok. Yang kedua, diagram garis. Dan yang terakhir, diagram lingkaran. Oke, yang pertama kita akan membahas diagram batang atau diagram balok. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Misalnya, nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dan data tahunan, seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Nah, pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimanakah cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Yuk kita simak contohnya, saya akan menyajikannya. Oke, contohnya seperti ini. Terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. Nah, untuk membuat diagram batang, kamu harus cari tahu dulu nih, banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tapi data yang diperoleh ternyata masih belum urut ataupun acak. Nah, sehingga kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Mulai dari data yang terkecil sampai data yang paling besar. Oke, kita sudah mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Hasilnya seperti ini. Dan kita akan lanjutkan membuat tabel tinggi badan siswa kelas 7A. Yang pertama tinggi badan siswa dan yang keduanya banyaknya siswa. Nah, setelah itu kita membuat diagram batangnya. Nah,
diagram batangnya itu seperti ini. Siswa yang mempunyai tinggi badan 135 cm sebanyak 5 siswa. Dan siswa yang mempunyai tinggi badan 136 cm sebanyak 6 siswa. Dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman untuk penyajian data diagram batang tinggi badan siswa kelas 7A-nya. Kalau teman-teman udah paham, oke kita lanjut ke poin yang kedua. Oke, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Nah, sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Kamu hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Nah, saya akan membuatkan contoh diagram garis dengan data tinggi badan siswa kelas 7A yang tadi. Kita akan rubah ke diagram garis. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita hanya perlu menghubungkan antara titik-titik yang telah ditentukan tadi. Mudah sekali kan teman-teman untuk membuat diagram garisnya? Ya, seperti itu. Masuk materi yang terakhir yaitu penyajian data dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya presentasi dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk membuat diagram lingkaran, kamu harus menentukan besar presentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan salah satu rumus berikut ini. Nah, ini rumus-rumus diagram lingkaran untuk mencari dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Oke, kita bisa lihat di sini besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat untuk bentuk derajat. Dan besar presentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Itu untuk mencari diagram lingkaran dalam bentuk persen. Oke, selanjutnya kita mau ke soal. Kita mau memakai soal data tinggi badan siswa kelas 7A yang tadi kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk cara perhitungannya, yang pertama kita akan menghitung besar sudut siswa yang tingginya 135 cm, yaitu frekuensi tinggi 135 cm dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Nah, tadi frekuensi tinggi 135 cm itu 5 dibagi jumlah datanya 30 dikali 360 derajat, yaitu hasilnya 60 derajat. Nah, setelah itu silahkan dihitung data-data yang lainnya yang tingginya 136 cm, 137 cm, 138 cm, dan 139 cm.
Setelah itu, hasil yang kita dapatkan yaitu 60 derajat, 72 derajat, 120 derajat, 60 derajat, dan 48 derajat. Kita masukkan ke diagram lingkaran sesuai dengan sudut yang telah kita dapatkan. Nah, sekarang gimana nih menentukan diagram lingkaran dalam persen? Caranya hampir sama seperti tadi, hanya perbedaannya tadi dikalikan 360 derajat. Nah, kalau yang sekarang dikalikan dengan 100%. Lakukan perhitungan seperti langkah-langkah tersebut. Nah, setelah kita tahu hasilnya 16,7%, 20%, 33,3%, dan seterusnya, kita tinggal memasukkan data tersebut ke gambar diagram lingkaran. Hai teman-teman, setelah kita menyimak video mengenai penyajian data tadi, sudahkah paham semuanya? Atau ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau misal ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di video tersebut. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.